Pujian, syukur, hormat hanya layak bagi Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kami, menyelamatkan kami, memberikan kami anugerah yang terbesar dari semuanya. Kami hari ini berada di tempat ini karena kami memperingati bagaimana para gembala-gembala yang sedang menjaga kambing dombanya, mereka mendapat kabar baik dari Tuhan. Dan hari ini kami sudah menerima kabar baik itu dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini di mana kami beribadah dari gereja Padang Gembala, kami semuanya akan diberkati lewat firman-Mu. Berkati ibadah ini, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi kita bersama-sama dengan keluarga doa pagi yang sedang live dari YouTube. Nah, saya bersyukur buat itu, dan ada teman-teman juga yang berada di TikTok yang sudah live juga bersama dengan kita. Saudara, kita akan baca bergantian Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan baca ayat 8, saudara ayat 9, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Yang sudah mendapat katakan amin. Oke, dikatakan demikian. Judul perikopnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam 9. Tiba-tiba malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." 11. Hari ini bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tahulah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. 14 sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Percaya, sama-sama katakan. Saudara, kita hari ini sedang berada di gereja Padang Gembala. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Manu. Ini adalah tempat di mana kita memperingati, di mana para gembala yang sedang menjaga kawanan kambing dombanya, mereka mendapat sebuah kedatangan yang sangat spesial dari para malaikat. Dan dikatakan bahwa itu membuat mereka ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kepadamu sebuah kesukaan besar atau sebuah kabar baik." Bapak Ibu Saudara, di tempat ini para gembala itu mendapat kabar baik. Dan kita pun juga sebagai orang percaya, kita percaya dalam hidup kita, kita juga sudah menerima kabar baik itu. Boleh katakan amin? Kasih tahu kanan kiri, ada kabar baik untuk kamu. Saya yakin kita semua di tempat ini pasti senang kalau dengar kabar baik. Setuju nggak? Kalau saudara disuruh pilih dengar kabar buruk atau kabar baik, saudara pilih yang mana? Kabar baik. Nah, kalau disuruh pilih yang mana duluan, yang mana duluan? Nah, biasanya yang buruk duluan, saudara ya. Yang buruk dulu, baru yang baik, supaya itu mengobati yang buruk. Nah, saudara, itu yang saya maksud. Para gembala pada saat itu sedang berada di dalam sebuah keadaan yang buruk. Kenapa? Tadi udah dijelasin sama Pak Manu. Mereka gembala, statusnya rendah. Mereka mengalami banyak hal-hal yang mereka tidak inginkan. Mereka juga pasti nggak mau jadi gembala. Mereka maunya juga jadi pengusaha mungkin. Tapi apa boleh buat? Mereka berada di status yang rendah. Mereka tidak dianggap oleh banyak orang. Tetapi di tengah kesusahan mereka, Tuhan Yesus datang. Dan itulah kabar baik untuk mereka. Nah, dan kabar baik itu juga kita terima bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hari ini ada 3 kabar baik yang kita terima lewat kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa kabar baik yang kita terima lewat kelahiran Yesus yang juga diterima oleh para gembala? Satu, yaitu yang pertama, yaitu ada perubahan derajat. Ulangin sama-sama, ada perubahan apa? Derajat. Saudara, para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang statusnya paling rendah. Mereka orang yang tidak dianggap orang-orang kotor.
Saudara, para gembala ini di dalam sejarah, kalau mereka melihat sebuah kejadian yang akhirnya kejadian itu dimasukkan ke dalam pengadilan, kesaksian para gembala itu nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena budaya berkata bahwa para gembala ini tidak beredukasi, mereka omongannya nggak bisa dipercaya. Jadi setiap kesaksian mereka pun nggak diperhitungkan di pengadilan. Separah itu derajat mereka. Tetapi saudara, dari semua orang yang bisa dipilih untuk menyatakan kelahiran Yesus, ya dipilih oleh Tuhan siapa? Para gembala, yang paling rendah. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi tentunya kalau kita ini mau memulai satu usaha, kita misalnya mau memberitakan bahwa usaha kita baru buka, kira-kira siapa yang kita undang duluan? Hah? Influencer. Saya yakin yang punya toko, ya tadi kita dengar kesaksiannya di base headline yang buka di Jakarta, pasti begitu buka mau berita itu diberitakan ke banyak tempat. Yang diundang siapa? Artis, influencer, orang yang followernya banyak. Tidak mungkin memanggil orang yang derajatnya di bawah. Tetapi kebalikan dengan kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah berita yang seharusnya diberitakan kepada semua bangsa. Raja Mesias telah lahir, tapi justru Tuhan pakai para gembala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah derajat dari para gembala ini. Mereka yang awalnya nggak dianggap, mereka yang awalnya dipandang rendah, tiba-tiba diberi tanggung jawab memberitakan kelahiran Mesias. Apa yang terjadi? Mereka dapat pesan itu, mereka sampai di Bethlehem, mereka yang pertama melihat bayi Yesus. Dan akhirnya mereka mulai menceritakan itu kepada semua orang. Apa yang terjadi? Sejak hari itu, yang namanya profesi gembala tidak lagi dipandang rendah. Sejak hari itu, para gembala menjadi misionaris pertama, menjadi penginjil pertama di dunia ini. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di seluruh Bethlehem mempercayai perkataan mereka. Dan sejak hari itu, konotasi gembala tidak pernah buruk lagi. Konotasi gembala diangkat oleh Tuhan. Sebab itulah kabar baik Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita boleh statusnya rendah, kita boleh direndahkan manusia, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Hidup kita diangkat derajatnya oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa buat. Buktinya hari ini, pemimpin dari gereja, saya yang menggembalakan, disebut Bapak Gembala. Gembala bukan lagi sesuatu yang merendahkan. Gembala adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh banyak orang. Saudara, itulah kabar baik untuk kita. Mungkin saudara datang di tempat ini, saudara dipandang rendah. Mungkin saudara tidak punya derajat yang tinggi. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus, Dia sanggup mengangkat derajat hidup saudara. Dan bukan hanya derajat secara jasmani, secara uang, secara status sosial, tapi kita diubah derajatnya. Dari pendosa, dari seorang yang gak layak, kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Itulah perubahan derajat yang terbaik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita yang pendosa diubah jadi warga kerajaan surga. Kasih tahu kanan kiri, kamu warga kerajaan surga. Itu derajat yang luar biasa ya. Dari pendosa kita ini mestinya warga negara neraka. Karena upah dosa adalah karena kelahiran Yesus berubah seketika. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kita punya kehidupan yang kekal. Derajat kita diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan di ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Baca sama-sama. Kamu akan menjumpai seorang apa? Baca ayat 12 sama-sama. Semua perhatikan. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai apa? Seorang? Stop di situ. Menjumpai seorang apa? Bayi. Saudara, bayi itu adalah makhluk yang paling lemah di dunia ini. Setuju nggak sama saya? Bayi itu nggak berdaya untuk ngapa-ngapain. Dia kalau makan aja perlu kita kasih makan, perlu disusui oleh ibu. Bayi itu adalah makhluk yang paling tidak berdaya, yang paling lemah. Dan Tuhan Yesus mau lahir sebagai seorang bayi. Saudara, semestinya ya, kalau Tuhan mau menyatakan dirinya, datangnya pastinya dalam bentuk yang keren.
wah yang badannya wah besar, tinggi, wah, dan dengan segala kemegahan, dengan semua emas, semua kekayaan dunia di dalam tubuhnya. Enggak. Yesus memilih lahir sebagai seorang apa? Bayi yang lemah, yang nggak bisa apa-apa. Ya setiap hari cuma bisa cuma gitu aja. Saya punya bayi sekarang 1 tahun, tapi selama 1 tahun ini saya ikut dengan istri saya membesarkan Tiffany. Bayi itu nggak berdaya untuk ngapa-ngapain. Wah, dia nggak bisa apa-apa, lemah. Kena apa dikit panas, wah kita udah bingung kenapa dia lemah. Belum punya sistem imun, lemah tubuhnya. Tapi itu kabar baik buat kita. Kenapa? Karena kabar baik buat kita. Yang pertama, dia mengangkat derajat kita. Yang kedua, catat, dia menanggung kelemahan kita. Ulangi sama-sama, dia menanggung apa? Dia datang sebagai seorang bayi, supaya dia menunjukkan dia datang di dalam keadaan yang paling lemah. Supaya apa? Supaya di dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ibrani berkata bahwa imam besar yang kita punya adalah imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa saya bisa percaya dengan firman Tuhan di Ibrani itu? Sederhana, karena Tuhan Yesus lahirnya sebagai bayi. Kita pun semua di sini pernah jadi bayi dulu. Kita berada di posisi yang paling tidak berdaya sebagai seorang bayi. Itu pun Tuhan Yesus sudah alami. Dan sampai kematian pun dia sudah alami semuanya. Jadi hari ini percayalah, apapun kelemahan kita di setiap musim hidup kita, semuanya Tuhan sudah merasakannya. Dan dia sudah tanggung itu di atas kayu salib. Bapak ibu saudara, kita semua punya kelemahan. Saya beberapa saat yang lalu khotbah di GCS tentang duri. Setiap kita punya duri kita masing. Tanya kanan kiri, durimu apa? Nah, ada yang bilang kamu tuh duriku. Haleluya. Saudara, kita semuanya punya kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus memilih lahir sebagai seorang bayi supaya dia bisa ngalamin semua kelemahan itu. Kita gak berdaya, dia pun pernah tidak berdaya. Kita sakit, dia pun ngalamin kesakitan yang terbesar daripada semuanya. Nanti besok kita akan ke Via Dolorosa. Nanti besok saya akan jelaskan lebih banyak tentang penyakit, kesakitan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus di Via Dolorosa. Saudara pernah dikhianati? Sering. Oh sering, haleluya. Siapa itu yang jawab ya? Sering dikhianati. Tuhan Yesus dikhianati oleh orang yang dia percaya, namanya Yudas Iskariot. Dia dikhianati oleh murid yang dia paling percaya, namanya Petrus. Disangkal 3 kali. 12 murid yang setiap hari sama-sama dengan Yesus, dihidupi oleh Yesus, mereka meninggalkan. Dikhianati oleh semua pengikutnya. Dia pernah ngerasain itu semuanya. Dan dia mau berkata, semua kelemahanmu aku tahu. Dan aku tanggung. Dan aku akan memastikan di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Itulah kabar baiknya buat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kembali ayat 12, baca sama-sama ayat terakhir, Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai apa? Seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam apa saudara? Palungan. Dikatakan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nanti besok kita akan bahas tentang lampin. Saya nggak akan bahas itu hari ini. Tetapi dikatakan terbaring dalam palungan. Di tempatnya para binatang berada di tempat yang paling kotor. Lahir di tengah kemiskinan. Saudara, yang pertama kita ulangi, dia mengangkat derajat kita. Yang kedua, dia menanggung setiap kelemahan kita. Yang ketiga yang saya belajar dari kata, engkau akan menemukan dia di dalam palungan, yaitu dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Ulangi sama-sama, dia menyediakan apa? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang apa? Miskin rela menjadi kaya. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus harus lahir di dalam palungan, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam keluarga yang miskin. Yusuf dan Maria gak punya banyak. Seandainya dia punya uang yang banyak, Yusuf dan Maria, tentunya pasti ada tempat. Ya kan? Meskipun boleh fully book seperti apa, asal punya uang banyak, minimal bisa dapat ruang tamu. Setuju gak sama saya? Kenapa sampai di dalam palungan? Karena gak punya uang.
Dia harus lahir di tempat yang paling hina, tempat yang paling kotor. Supaya apa? Supaya kita yang paling kotor bisa bersih. Supaya apa? Kita yang miskin bisa diperkaya. Supaya kita yang kekurangan bisa diberi kelimpahan. Ada amin di tempat ini? Itulah kenapa dia harus mengalami kekurangan itu. Supaya saudara dan saya tidak perlu mengalami kekurangan. Kekurangan apakah saudara hari ini? Tuhan Yesus sudah menanggungnya itu. Bukan hanya kelemahan, tapi kekuranganmu pun juga. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, saya ini kotor. Pak, saya ini orang yang paling berdosa di rombongan ini. Pak, saya ini sampai hari ini pun banyak dosanya. Loh, Tuhan Yesus lahir di tempat yang paling kotor. Supaya kita yang paling kotor bisa ketemu sama dia. Hebat gak Tuhan itu? Dia milih para gembala yang kotor. Para gembala itu sangat kotor sekali. Mereka derajatnya rendah, mereka status sosialnya rendah, jarang mandi mungkin saudara. Tapi mereka yang kotor bisa ketemu. Seandainya Tuhan Yesus lahir di istana, bisa nggak para gembala datang? Tak bisa. Seandainya Yesus lahirnya di istananya Herodes, bisa nggak orang-orang miskin ketemu sama dia? Tak bisa. Tapi dia mau lahir di tempat yang paling hina. Supaya siapapun yang paling hina, meskipun merasa dirinya, Pak, saya ini lebih hina dari binatang. Ada yang pernah ngomong gitu sama saya ini lebih hina dari binatang. Saudara yang paling hina pun, saudara bisa ketemu sama dia. Dan saudara bisa menerima keselamatan itu. Hari ini mungkin dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan ubah putih seperti. Kenapa dia lahir di palungan? Karena itulah kabar baiknya buat saudara dan saya. Hari ini tinggal kabar baik ini kita terima. Dia mengangkat derajat kita. Hari ini dia menjadi pribadi yang selalu ada untuk saudara dan saya. Karena dia menanggung kelemahan kita. Dan yang terakhir, dia menyediakan semua yang kita perlukan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita makin berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan saudara jika saudara menikmati anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, besar. Saudara, mari sembah dia. Haleluya, haleluya. Kita ambil waktu sebentar, sembah dia. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kasih karunia-Nya, bersyukur untuk kabar baik yang kita terima. Bapak Ibu, ayo ambil waktu 2 menit ke depan. Ayo sembah, sembah, sembah. Bermazmur, bermazmur buat Tuhan. Bersyukur dia sudah mengubah derajat hidup kita. Bersyukur bahwa dia sudah mengangkat hidup saudara dan saya. Bersyukur bahwa dia menyediakan yang kita butuhkan. Bersyukur kepada Tuhan sebab dia sudah menjadi pribadi yang menanggung setiap kelemahan kita, menanggung penyakit kita, menanggung dosa kita. Oh ya ralama syaka, ya ralama, ya ralama, ya. Oh, bersyukur untuk kabar baik itu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terus menyembah, menyembah, menyembah. Ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, berlimpah
bersyukur untuk anugerah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kabar baik yang kami terima dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan. Hari ini biar kabar baik ini kami terima, mengingatkan kami bahwa besar kasih Tuhan akan hidup kami. Tuhan mengaruniai kami dengan berkat keselamatan dari Tuhan. Itulah kabar baik yang lebih baik daripada segala hal yang kami terima. Hari ini hamba-Mu memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati di dalam segala hal, di dalam usaha, pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan, keluarga, terutama di dalam kerohanian mereka. Biar mereka terus berapi-api buat Tuhan. Mereka membawa kabar baik ini untuk mewarnai hidup mereka dengan kasih karunia Tuhan. Sebab itu hari ini hamba-Mu mengucapkan berkat atas mereka. Biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kabar baik Tuhan. Puji Tuhan. Kita baru saja tadi mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan di Gereja Padang Gembala. Nah, saya mau kasih saudara tur dulu di tempat ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara dulu seperti biasa. Nah, ini adalah suasana di Gereja Padang Gembala. Nah, saudara, karena ini Gereja Padang Gembala, saudara bisa lihat ada gambar-gambar domba dan juga ada patung domba maksudnya saudara, dan juga ada gembalanya di atas. Wow ya. Jadi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Gerejanya sangat indah, dan kalau saudara pergi ke Israel, ke Bethlehem, pasti saudara akan diajak ke tempat ini. Ya. Dan saya percaya saudara akan diberkati hari ini lewat ibadah di tempat ini. Sangat luar biasa sekali. Nah, saya kan tadi membawa saudara ke tempat di mana kita ibadah tadi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi semuanya sudah pada pergi. Nah, jadi ini adalah tempatnya. Nah, ini adalah tempatnya tadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Gua di mana kita ibadah tadi. Wow, luar biasa ya. Ini adalah gua di mana para gembala mendengarkan kabar baik ini tadi tempat saya khotbah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jangan lupa ikut doa pagi besok. Saya percaya saudara semuanya pasti diberkati. Haleluya.